Shalom, bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan kesehatan dan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan kita ketemu lagi di dalam Refleksi Gema. Dan hari ini kita akan membahas dari Amos pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sebelum kita merenungkan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada kami, supaya kami ya Tuhan boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami diubahkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami ya Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus yang bekerja, berkuasa, berkarya di dalam hidup kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Amos pasalnya yang keempat, tetapi kita hanya akan membaca 2 ayat, yaitu ayat keempat dan kelima. Dengan perikop, ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita hari ini adalah religiositas sejati atau kerohanian yang sejati. Saudara, ketika kita ketemu dengan seseorang yang pakai salib, kemudian dia berkata shalom, Tuhan Yesus memberkati, kemudian dia bercerita bahwa dia punya aktivitas hari-hari yang selalu berdoa pagi hari, siang hari, malam hari. Kemudian setiap minggu dia pasti hari Rabu datang kebaktian doa. Hari Minggu dia pasti beribadah. Maka di dalam pemikiran kita langsung katakan dalam hati, oh, ini orang rohani sekali. Ini orang sangat religius. Wow, kita bukan mungkin memuji dia secara langsung, atau kita bahkan memuji dia dari hati kita. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah dia betul-betul rohani? Saudara, kalau kita melihat bacaan yang kita baca di dalam Amos pasal 4, maka Amos itu mengatakan dalam Amos pasal 4 ayat 5, datanglah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat. Datanglah ke Gilgal dan perlebatlah perbuatan jahat. Persembahkanlah persembahan ini dan persembahkanlah itu, hai orang-orang Israel. Bukankah hal yang demikian yang kamu sukai? Nah, waktu Nabi Amos mengatakan demikian, Nabi Amos ingin mencela kehidupan mereka. Dia mau mencela aktivitas dan tindakan kerohanian mereka, aktivitas rohani ini yang sebetulnya di hadapan Tuhan adalah jahat. Saudara, menarik sekali dalam bagian ini, oleh karena kita melihat justru suatu tindakan rohani yang mereka lakukan, tetapi tidak rohani. Suatu tindakan yang ingin menyenangkan Tuhan, tetapi justru adalah perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Kalau gitu, apa yang salah di dalam kehidupan mereka? Nah, ada 3 hal yang kita akan bahas pada saat ini. Yang pertama, yang salah dari kehidupan mereka karena mereka melakukan aktivitas rohani, mempersembahkan persembahan kepada Allah, tetapi tanpa ketaatan. Saudara, mereka hidup tanpa ketaatan kepada Tuhan. Dan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, maka penghukuman Tuhan itu datang kepada mereka. Nah, kerohanian itu
tidak bisa lepas daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Kerohanian yang sejati merupakan suatu kehidupan di mana kita melakukan apa yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani yang sejati adalah suatu kehidupan di mana kita melakukan sesuai dengan perkataan Tuhan. Kehidupan rohani yang sejati adalah suatu kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Tetapi orang Israel tidak melakukannya. Itu sebabnya Tuhan marah kepada mereka, Tuhan murka kepada mereka. Ada seorang penulis yang berkata, di luar apa yang dinyatakan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah, maka apa yang kita pikirkan adalah suatu yang rohani, itu hanya sebuah bentuk pemberontakan atau kejahatan kita kepada Allah. Mengapa? Karena kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak akan menyenangkan Tuhan. Yang kedua, apa yang salah dari kehidupan orang Israel? Karena mereka melakukan aktivitas rohani, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi tanpa relasi pribadi dengan Allah. Saudara, pertumbuhan rohani kita atau kehidupan rohani kita ditentukan dengan relasi kita dengan Tuhan. Bukan ditentukan dengan seberapa banyak kita memberikan persembahan, seberapa banyak kita hadir dalam ibadah-ibadah, bagaimana kita terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Betul, itu sangat baik. Tetapi kerohanian seseorang atau kerohanian kita tidak ditentukan dengan aktivitas rohani yang kita lakukan, tetapi ditentukan dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa relasi dengan Tuhan, maka tidak ada kerohanian. Itulah yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Ada orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena orang ini melakukan begitu banyak hal, tetapi dia tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, yang orang Israel lakukan adalah aktivitas rohani dan memberikan persembahan. Tetapi mereka melakukan semuanya itu tanpa pertobatan. Padahal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka adalah pertobatan. Kalau kita melihat di dalam Amos pasal yang 4 ayat ke-6 sampai ayat ke-13, maka kita sebetulnya bisa melihat di sana bahwa ada berkali-kali Tuhan memberikan penghukuman, kekeringan, kelaparan, hama, belalang, kemudian penyakit sampar, peperangan, dan juga bencana. Nah, semua itu Tuhan Yesus lakukan untuk apa? Supaya orang Israel itu bertobat dan berbalik kepadanya. Tetapi orang Israel tidak menghiraukannya. Itu semua tidak membuat mereka berbalik datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kerohanian yang sejati harus disertai dengan kehidupan pertobatan kita yang sejati juga di hadapan Tuhan. Tanpa ada pertobatan, maka tidak ada kerohanian. Maka kita melihat di sana ada 3 hal ini yang membentuk suatu kehidupan kerohanian sejati. Yaitu pertama, ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pertobatan di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang taat kepada firman, yang berelasi dengan Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh diingatkan. Karena kami ya Tuhan, kami juga jauh daripada sempurna. Kami juga jauh daripada orang yang mau dikatakan kami seorang rohani. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh taat, hidup melakukan firman-Mu. Biarlah kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang memiliki relasi pribadi dengan Engkau. Karena itu lebih daripada aktivitas rohani ataupun persembahan yang kami berikan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang datang dengan tulus, bertobat di hadapan Tuhan, dan datang kembali kepadamu. Berkati kami semua, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.